فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum jami'an. Apa kabar sahabat sekalian dimanapun kalian berada? Saya senantiasa mendoakan kalian, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, diberkahkan rezekinya serta dilancarkan dalam segala urusannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin. Dalam kesempatan ini alhamdulillah saya kedatangan seorang tamu kehormatan saya nih. Tamu Al-Mukarram Syekhuna. Beliau adalah sering mengisi dalam kajian YouTube channel Pecinta Salawat gitu ya. Nah, Pecinta Salawat. Dan alhamdulillah dalam kesempatan ini telah berhadir sama saya dan kita akan berbincang-bincang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi khairin. Wa kaifa haluka? Alhamdulillah ini bi khair. Alhamdulillah. Udah lama kita nggak jumpa Ustaz. Iya, kesibukan. Iya, alhamdulillah kesibukan kerja. Iya. Jadi kesibukannya apa aja sekarang Ustaz? Ya, kita sopir perumahan. Gitu. Masalah waktu itu sebetulnya longgar, tapi kita kan harus standby selalu di kamar gitu, menunggu panggilan. Iya, gitu kalau sebelum. Jadi sobat sekalian, kita akan berbincang dengan Ustadz. Beliau bisa diperkenalkan Ustadz namanya siapa gitu biar sobat-sobat sekalian bisa lebih dekat. Ya. Nama saya Muhammad Tafsirul Anam, biasa dipanggil Tafsir. Asal saya dari Solo. Dari Solo. Iya, Jawa Tengah itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kita akan berbincang-bincang mengenai berbagai permasalahan lah di Arab Saudi ini sebagai pekerja migran Indonesia ya. Di Arabia begitu. Begini Ustaz, kita kan sebagai pekerja migran ya. Istilahnya banyak mengalami kita tuh semangat kita dalam bekerja itu turun naik begitu. Kadang-kadang keimanan juga ikut turun naik begitu. Kadang-kadang kita kalau lagi happy nih, lagi happy gitu, kerja semangat, ibadah pun getol gitu. Kadang-kadang kalau misalkan kita banyak tekanan dari majikan atau dari atasan kita, kadang-kadang kita malas ngapa-ngapain gitu Ustaz. Gimana solusinya nih? Jadi ya teman-teman semuanya itu semuanya terkait dengan keimanan kita. Jadi memang kadang keimanan itu naik, kadang keimanan itu turun. Dan juga ini terkait dengan keikhlasan kita kepada Allah Ta'ala. Betul. Karena sesungguhnya manusia itu diciptakan untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Ya, jadi ini tujuan utama. Jadi harus dijaga betul-betul namanya ibadah itu karena kewajiban. Jadi jangan sampai kesibukan duniawi, kesibukan pekerjaan itu kemudian melalaikan dari ibadah. Begitu. Jadi intinya ya kita tujuan hidup di dunia ini adalah untuk beribadah. Kan? Selain kita sebenarnya bekerja di sini juga merupakan ibadah. Betul. Beribadah berarti untuk menafkahi keluarga di rumah. Gitu. Jadi ya istilahnya kita harus selalu ikhlas dalam bekerja, sabar, begitu saudara sekalian. Walaupun berbagai banyak tekanan dari atasan kita, dari majikan kita ikhlas menerimanya. Begitu Ustaz. Terus Ustadz sendiri gimana pengalaman selama di sini? Udah berapa lama Ustadz di Arab Saudi? Saya di Arab Saudi totalnya ya 10 tahunan lebih apa ya? Datang tahun 2010 di Riyadh pertama kali. Oh, di Riyadh. Iya. Kurang lebih 4,5 tahun terus di sini pindah di Al Qasim. Bersama keluarga apa gimana? Sendirian terus ini. Sendirian? Iya. Oh, jadi cuti terus ya? Iya, kurang lebih ya 2 tahun 3 tahun gitu cuti. 2 tahun. Ya itu Ustaz, selain ya kita kan
istilahnya mencari nafkah. Selain mencari nafkah, kita harus berusaha sekuat mungkin untuk meningkatkan kualitas diri kita, istilahnya meningkatkan ibadah. Naam. Gimana nih, ada solusi nggak, ada istilahnya biar kita tuh bekerja semangat, ibadah pun semangat. Iya, betul ya. Jadi ibadah kita harus semangat, dan demikian juga bekerja harus semangat. Iya. Dua-duanya harus seimbang. Harus seimbang. Dan kita ketahui bahwasanya dunia ini hanya sebentar sekali, hanya sementara. Iya, betul. Dan kemudian nanti kita akan dipanggil Allah ya, meninggalkan dunia ini. Maka itulah nanti yang namanya kehidupan yang sebenarnya. Iya. Kalau dunia ini hanya sementara, artinya hanya numpang lewat untuk bercocok tanam. Iya, jadi barang siapa yang dia itu menanam kebaikan, maka di akhirat dia akan mendapatkan balasan kebaikan yang sempurna gitu. Jadi dunia ini di selain untuk mencari nafkah, bisa juga dijadikan untuk ladang beramal gitu. Ladang amal gitu. Oke, sobat. Kita jadikan pekerjaan kita adalah ladang amal untuk kita nanti kelak di akhirat. Istilahnya bekerja di sini, kata Ustadz tadi harus ikhlas dengan hati yang tulus. Insya Allah kalau misalkan kita hati ikhlas, apakah kita dapat pahala Ustadz nantinya? Harus ya. Jadi harus ikhlas itu artinya kita mengharapkan balasan di sisi Allah. Jadi bukan sekedar balasan di dunia. Inilah kelebihan kaum muslimin, orang-orang Islam itu. Jadi dia itu mempunyai harapan, mempunyai tabungan gitu nanti di akhirat. Alangkah rendahnya, alangkah hinanya ketika seseorang itu tidak bercita-cita atau mengharapkan balasan di akhirat. Betul. Sementara di dunia ini hanya sebentar sekali dan akan ditinggalkan. Hanya sementara begitu ya. Kadang-kadang ikhlas itu susah, berat Ustaz. Kadang-kadang kita bekerja saja nih, ikhlas itu susah. Kadang-kadang kita semangat kerja apabila ada majikan gitu, ada yang ngontrol, ada supervisor, baru kita semangat. Apakah itu karena termasuk ikhlas nggak tuh kalau kayak gitu? Ya berarti muraqabahnya yang harus diperhatikan ya. Artinya Allah senantiasa mengawasi kita di setiap saat. Dan Allah juga mengabarkan sebagaimana dalam firman-Nya yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika engkau itu berbuat baik, maka sesungguhnya kebaikan itu akan kembali kepada dirimu sendiri. Dan jika engkau berbuat buruk, maka akan kembali kepada dirimu sendiri pula. Ini gitu ya. Berarti kalau kita dolim ke orang, kedoliman itu akan datang ke diri kita. Iya, betul. Oh, begitu ya. Iya. Ya ini sebagai introspeksi diri lah, khususnya untuk diri saya sendiri. Kadang-kadang kita nih kerja di Saudi ini dari berbagai negara gitu kadang. Iya, betul. Kadang-kadang hati ini merasa kesal dengan orang yang istilahnya dari luar lah, bukan selain Indonesia, itu dari Bangladesh, dari India, dari perilakunya lah, dari tata ramanya kurang. Betul. Gitu. Kadang-kadang kita kesel. Kadang-kadang dalam hati itu menggerutu, awas tuh, ya mendoakan yang tidak baik lah. Iya. Gitu, bagaimana tuh? Apakah nanti doa itu akan kembali kepada saya nanti? Ya begini ya, ikhwah. Yang namanya kezaliman itu memang senantiasa akan kita dapatkan. Maka satu motivasi kita yang sangat besar adalah fastabiqul khairat, yaitu berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi ketika kita berbuat baik, akan tetapi mereka itu tidak membalas dengan kebaikan, kita harus bersabar. Kita harus punya mentalitas juara, itu artinya kita selalu betul. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Karena apa? Itu nanti kebaikan akan dituai di akhirat gitu. Begitu ya. Jadi walaupun kita segondok mungkin gitu terhadap orang itu, usahakan kita menahannya dari emosi gitu. Kalau misalkan kita jolim kepada kita, jangan dibalas dengan perbuatan seperti itu. Iya, kalau bisa jangan dibalas, bahkan bisa dibalas dengan kebaikan. Ataupun boleh juga membalas, tapi yang semisal. Nah, ini akan sulit ini.
Semisal gimana? Ya itu yang ukurannya agak sulit ditentukan itu. Boleh membalas kezaliman tapi yang semisal, jangan berlebihan. Tapi lebih baik memaafkan itu pahalanya lebih besar. Ini nih yang berat nih, memaafkan. Memaafkan pahalanya itu lebih besar tapi berat sekali. Iya, betul. Misalkan dia nih istilahnya jolim kepada saya gitu, misalkan memfitnah, wah kamu kerja nggak bener, terus dia bilang ke majikan gitu, terus kita nggak usah mitnah dia juga gitu, nggak usah kan? Iya, betul kita. Tapi ya sedikit pengalaman Ustaz di sini, orang sini itu istilahnya gimana ya, misalkan atasan saya nih ada yang bilang begini, mengandung begini, dia langsung percaya gitu. Dia tuh langsung percaya gitu. Jadi kita harus adu argumen untuk membela diri kita, itu harus adu argumen. Sedangkan orang Indo tuh istilahnya sedikit argumen tapi banyak bekerja. Iya, betul. Sedangkan orang India nih contohnya banyak argumen sedikit bekerja. Iya. Jadi kita malah yang disalahkan, jadi kita yang malahnya dicapnya itu kerja kurang betul gitu. Jadi gimana nih, apakah kita harus hanya diam, hanya Allah yang tahu lah gitu. Gimana? Ya memang dunia ini kan tidak sesempurna balasan yang didapatkan gitu ya. Jadi kita harus tetap istiqomah, kita harus tetap menjaga amalan kita agar selalu baik gitu. Masalah fitnah-fitnah itu mudah-mudahan tidak akan menimpa kita, karena kita setiap hari kan selalu berdoa. Ketika sholat itu kan berlindung dari fitnah dunia dan fitnah di alam kubur dan juga fitnah dajjal ini. Mudah-mudahan kita tidak mendapatkan fitnah yang membahayakan kita semuanya. Alhamdulillah. Sedikit pencerahan sobat sekalian dari Ustadzuna Al-Mukarram Syekh Tafsir Anam. Ustadz, mungkin sedikit pesan untuk saudara-saudara kita yang posisinya sekarang sedang bekerja lah di Arab Saudi ini, bagaimana pesan-pesannya agar kita bisa meningkatkan, selain meningkatkan semangat kerja, bisa juga untuk meningkatkan semangat ibadah gitu. Nah, jadi satu motivasi yang sangat besar dari firman Allah Ta'ala, yaitu yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah padaku. Ini adalah motivasi yang sangat besar untuk kita istiqomah, dan kita harus menjaga ibadah kita kepada Allah Ta'ala, kan itu adalah tujuan kita diciptakan di dunia ini. Alhamdulillah, kita setelah mendapatkan pencerahan, jadi dapat kita simpulkan sobat sekalian, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita hadapi di dunia ini, kita harus sematkan atau harus istilahnya punya moto bahwa semata-mata kita hidup di dunia ini adalah untuk beribadah. Naam, betul. Iya, betul semuanya. Apapun jenis pekerjaan kita harus hadapi dengan ikhlas dan ridho, semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah. Sehingga akan mendapat ketenangan dalam hati gitu. Naam, iya, betul. Terus ini kan saya sering ke masjid Ustadz gitu ya. Saya perhatikan apakah orang Indo itu sudah mengurang di Arab Saudi, sehingga pas waktu sholat ke masjid, saya tengok kiri kanan itu nggak mendapatkan orang Indo gitu dalam masjid saat sholat berjamaah gitu. Oh iya. Pengalaman Ustadz gimana? Apakah sama di tempat Ustadz? Iya betul. Ini sebuah pengingat aja buat teman-teman ya. Jadi ingatlah bahwasanya kehidupan akhirat itu adalah pasti adanya. Dan ketika kita melaksanakan sholat berjamaah di masjid, itu pahalanya lipat 27 kali daripada sholat di kamar ya. Perhatikan, kita berbandingannya dengan dunia saja, ketika kita mendapatkan gaji 1.500 satu bulan ya, itu kemudian ketika ada pilihan lain, ketika ada pilihan akan mendapatkan gaji 40.500 dalam sebulan lah gitu ya, maka kita akan milih yang lebih besar. Ini masalah dunia, maka masalah akhirat harus lebih diperhatikan gitu. Tapi itu udah sunatullah, udah duniawi kayak gitu. Iya, nah. Jadi kita mengganjarnya dunia yang lebih tinggi, kadang-kadang terlupakan akhirat. Iya, betul. Ya itu alhamdulillah sedikit pesan untuk kesempatan waktu untuk sholat berjamaah. Mari kita sholat berjamaah.
membiasakan dirilah. Insya Allah. Jadi jadikanlah kita berangkat ke perantauan ini khususnya di Arab Saudi untuk meningkatkan semangat kita dalam beribadah. Nah. Mungkin yang dulunya waktu di Indonesia belum pernah sholat, datang tibanya ke Saudi bisa sholat, alhamdulillah, syukur-syukur kalau bisa seperti itu. Iya betul. Terlebih lagi ditunjang di Saudi sini hampir kurang lebih masjid itu di sekitar kita ada semuanya, ya, dekat-dekat semuanya. Betul. Jadi nggak ada yang jauh. Jarak 500 meter lah mesti. Iya, mesti ada masjid. Kita dapat masjid. Jadi nggak sulit lah kita untuk beribadah gitu. Kita bisa bayangkan Ustadz, sahabat-sahabat kita yang pekerja migran di luar Saudi misalkan dari Tiongkok, di Taiwan, itu sangat sulit sekali. Betul. Begitu kabarnya. Bahkan mau sholat Jumat saja harus berkilo-kilo menempuh jarak, dan harus ada komunitas Muslim juga yang istilahnya mengadakan iuran untuk menyewa sebuah tempat agar bisa melaksanakan sholat Jumat bersama. Kita patut syukuri di Arab Saudi ini masjid di mana-mana gitu, masjid di mana-mana. Iya betul. Kita berdekatan gitu. Iya, kita harus dijadikan ajang tabiqul khairat dalam kebaikan. Nah, apalagi yang dapat disampaikan Ustadz untuk saudara kita mungkin yang masih bekerja di sini? Ya, sementara itu dulu ya. Oke, mungkin sahabat sekalian, alhamdulillah setelah hari ini kita telah mendapatkan tausiah dari Ustadz kita. Semoga hati kita tersentuh atas tausiah beliau. Amin. Dan menjadikan motivasi juga untuk bagi kalian yang hendak atau masih di Indonesia nih, yang hendak melamar atau ingin bekerja sebagai pekerja migran Indonesia ke Arab Saudi, itu bisa dijadikan referensi bagaimana ke depannya. Mungkin terima kasih atas perhatiannya Ustaz, terima kasih atas kehadirannya. Jazakallah khair. Wa iyyakum kadzalik. Kita akan berbincang-bincang kembali di kesempatan insyaallah yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.